Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya, Young Engineer. Oke, pada kesempatan kali ini di sebelah saya ada satu buah alat ya. Alat ini bernama transplanter. Nah, alat ini bermerek Yanmar dengan tipe AP4 ya teman-teman. Nah, untuk alat transplanter ini gunanya yaitu untuk membantu para petani menanam bibit ya, menanam benih, menanam bibit di persawahan. Nah, alat ini biasanya digunakan pada saat waktu penanaman ya teman-teman. Cara pemakaiannya itu dengan kita menaruh bibit, dan sebelumnya itu bibitnya kita buat di seperti tray ini teman-teman. Di tempat seperti ini ya. Nanti bibitnya kita semai di tempat ini. Nanti setelah tumbuh nanti kita ambil, dan ambil itu sangat satisfying sekali ya teman-teman. Seperti kita menggulung karpet. Setelah itu nanti kita bawa, kita masukkan nih bagai ini contohnya ya, contoh bibitnya. Nanti kita taruh di sini teman-teman, bibitnya kita taruh di sini semuanya sampai penuh, dan jika sudah atau masih ada sisa kita bisa taruh di sini teman-teman. Setelah itu, nah selanjutnya apa aja sih komponen yang ada di ini? Mesin ini ya teman-teman, bahan bakarnya itu menggunakan bensin, beda dengan traktor seperti sebelumnya menggunakan diesel. Nah, mesin ini menggunakan bensin. Bisa kita menggunakan pertalite ya. Mesin ini bisa menggunakan bahan bakar pertalite. Nah, ini penampakan mesinnya. Nah, untuk kapasitas tangki bensinnya yaitu ada di kisaran 3 liter ya teman-teman, 3 liter sampai 4 liter. Nah, untuk olinya sama, olinya ada di bagian sini teman-teman. Ini kita bisa buka ya, olinya ada di dalam blok di sini nih ya. Nih kita bisa mengisinya di sini nih teman-teman. Nih kita bisa mengisi olinya di sini. Nah, selanjutnya kapasitas olinya itu ada 0,8 liter atau 800 ml ya. Dan SAE nya itu ini teman-teman, tipe olinya SAE 10W40 ya tipenya. Nah, selanjutnya di mesin ini ada yang namanya belt ya, pulley belt nih. Ini gunanya untuk menyalurkan daya, mentransmisikan daya dari mesin ke gearbox. Nah, lalu kemudian di sini ada yang namanya roda stretching pulley atau penegang yang berguna untuk menarik ini nih agar lebih kuat ya, agar kencang. Sama di sini juga ada. Nah, kemudian nih ini gearboxnya nih. Nah, gearboxnya ini menyalurkan daya ke roda dan ke planting arm. Nah, ini planting armnya nih teman-teman. Ini namanya planting arm. Setelah itu ini tempat kita untuk mengisi bahan bakarnya ya. Bahan bakarnya itu tadi ya, sudah saya jelaskan, yaitu bensin. Nah, ini ada lampu, kemudian di sini ada pelampung ya. Pelampung ini berguna untuk saat kita nanti di sawah ini agar mesin ini tidak ambles ke bawah. Nah, selanjutnya di sini ada ininya nih teman-teman, ada hidroliknya ya. Ada hidroliknya yang berfungsi untuk menaikkan mesin agar mesin tidak terkena ini ya, sawahnya itu teman-teman. Di sini ada roda, ini ada tempat untuk menaruh bibit.
Kemudian ini nih teman-teman nih, ini untuk berguna untuk kita kalau lagi beroperasi. Ini tuh indikator ya, atau penentu jarak, bukan penentu jarak. Misal kita menggerakkan mesin nih, ini berfungsi untuk indikator ya, apakah kita berjalan sudah sesuai arah atau lurus ya, apa belum. Nah setelah itu ini ada gigi persneling. Nah gigi persneling ini seperti biasa, ada netral, mundur, penanaman, jalan, berpindah. Nah ini untuk ini mesin nih teman-teman, untuk menyalakan mesinnya ini. Nah selanjutnya ini tempat untuk menaruh bibitnya. Oke teman-teman, nah untuk sistem pengapiannya ini menggunakan busi ya, beda dengan sistem pengapian yang ada di mesin diesel. Nah mesin diesel itu menggunakan sistem pengapian dari pemampatan udara. Nah untuk ini menggunakan dari yang namanya adanya percikan api dari busi ya. Nah untuk tenaganya ini menggunakan motor bensin dengan kekuatannya itu 3,6 horsepower. Nah, kekuatannya 3,6 horsepower dengan berat 150. Ini namanya tempat untuk menaruh bibitnya ya, untuk menaruh benih bibit yang sudah tumbuh. Nah ini untuk menaikkannya, ini menambah agar bisa menaruh bibit lebih banyak. Nah ini berfungsi agar bibit itu ke bawah, berjalan ke bawah. Dan ini namanya planting arm ya, tadi yang berfungsi untuk menancapkan tanaman ke tanah. Ini nih planting armnya, dan ini nanti bisa berputar ya teman-teman. Ini ada hidroliknya juga nih, ini bisa bergeser ke kanan dan kiri otomatis. Nah selanjutnya di bawah ini ada pengatur planting armnya, apakah kita akan menanam dengan dangkal biasa atau dengan keadaan dalam ya. Nih ini ada ininya, pengaturnya. Nah selanjutnya kita berpindah ke yang ini nih, ini namanya indikator atau penanda. Ini juga penanda nih teman-teman. Nah, fungsi ini nanti apabila saat kita nanti berjalan, ini untuk menandakan apabila kita ada tanda ini, atau istilahnya ya untuk lebih presisi atau lebih yang namanya itu pas ya, sesuai dengan jalurnya. Jadi nanti misal kita menggunakan ini pasti kan ada ininya ya, ada tandanya. Nanti kita tandanya ini harus menempel dengan yang sebelah sini. Jadi itu ada dua ya teman-teman. Kemudian di bawahnya ini ada ini jumlah seberapa banyak bibit itu akan ditanam. Misal 2 atau ingin lebih banyak bisa. Misal kalau kita 2 nanti pasti kan kita nggak tahu akan adanya hama keong yang mungkin bisa memakan benih tersebut sampai habis. Jadi mungkin kita bisa menggunakan di sistem keempat, 6 atau berapa, seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu jarak antar planting armnya itu ada 4 ya, ada 4. Dan sini tuh kosong nih, sini kosong. Kenapa? Karena pada saat nanti penanaman dan pertumbuhan itu agar sinar matahari masuk ke dalam tumbuhan itu secara maksimal dan akan menghasilkan buah yang banyak dan berkualitas teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada kokpitnya ya, tempat untuk kita mengemudikannya. Di sini ada kopling utama, jalan, api, ini nama cuk,
Ini motor penggeraknya ya. Ada mati, operasi dan lampu menyala. Dan selanjutnya ada kopling penanaman. Mati, jalan, mati. Nah selanjutnya ada sistem hidrolik. Nah yang tadi setelah saya bicarakan, sistem hidrolik itu berfungsi untuk agar mesin tersebut bisa naik dan bisa lebih turun agar tidak mengenai lumpur di sawah tersebut. Netral, naik, lebih rendah. Dan sebelahnya ada tuas gas, dan di bawahnya ini ada tuas yang seperti di traktor ya, berfungsi untuk membelokkan mesin. Nah setelah itu jarak dari tanaman itu ya harus diperhatikan teman-teman agar tumbuhan tersebut bisa tumbuh dengan maksimal. Nah selanjutnya kita juga pada saat berjalan harus memperhatikan agar tidak menginjak bibit yang sudah kita tanam. Nah cukup sekian, itulah video dari saya tentang pengenalan mesin tanam transplanter merek Yanmar tipe A P4 yang mesin ini menggunakan engine-nya itu 2,6 HP ya, dengan berat 155 kilo. Nah mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih telah mengikuti channel saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar saya lebih bersemangat dalam memberikan konten-konten yang edukatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.